Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di acara sore hari ini, Jumat sore. Acara live interaktif ekonomi Islam. Live interaktif ekonomi Islam ini dipandu atau diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustadz kita juga sudah bergabung di sini, alhamdulillah. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar ekonomi, syariat dari Allah, ekonomi mengenai muamalah, silakan telepon ke di depan saya ada nomornya 021 212 32333. Mic-nya, Pak. Dan bagi pemirsa radio bisa di 021 212 32333. Ya seperti itulah. Sekarang tidak berpanjang lebar lagi, kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Allah barik fiik. Barakallahu fiik Ustadz. Alhamdulillah, kami sangat senang sekali mendengar suara antum di sini dan bisa melayani pemirsa yang bertanya melalui website dewanfatwa.com dan juga Instagram dan juga Facebook, channel Facebook Dewan Fatwa. Barakallahu fiikum Ustadz atas waktu yang sudah diluangkan untuk Fatwa TV. Ustadz, nah belum saya meminta nasihat sudah bunyi teleponnya. Ya apa ini Ustadz? Bagaimana? Apakah boleh dilayani ini teleponnya atau bagaimana Ustadz? Silakan diangkat. Silakan diangkat tuh. Ya teman-teman, teleponnya diangkat, jangan dibanting ya. Diangkat kata Ustadz. Sudah tersambung teman-teman? Baik, sekarang kita coba sapa ini peneleponnya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Taib. Alhamdulillah qadarullah terputus. Baiklah. Alhamdulillah Ustaz, terputus Ustaz. Nah kita lanjutkan lagi Ustaz. Di mukadimah acara ini Ustaz, kami sangat ingin sekali mendapatkan nasihat dari antum Ustaz terkait mengenai teman-teman kita, teman-teman saya dan beberapa teman-teman kita juga yang sedang kesulitan mencari pekerjaan Ustaz, kesulitan mencari pekerjaan dan baru saja belum lama mereka di PHK. Mohon nasihatnya Ustaz bagi mereka yang sedang mengalami hal ini. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Hari-hari ini semakin lama kondisi pandemi semakin lama dan semakin banyak musibah yang terjadi dari sisi ekonomi. Maka secara umum nasihat saya pertama sebagai muslim kita bersabar. Semuanya adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah yang telah menentukannya, mentakdirkannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dituliskan pada saat kita berada dalam perut ibu kita, rezeki kita dituliskan. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kita hadapi dengan baik. Kemudian yang penting seorang muslim tidak sungkan untuk mengerjakan yang halal, walaupun itu mungkin turun dia dari level umumnya dia. Ya. Tapi seorang muslim untuk memenuhi kebutuhannya tidak ada masalah. Kalau kita tahu seorang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekarang mungkin bisa dikatakan presiden, jabatan tertinggi, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah satu hari dia dilantik, keesokan harinya dia memanggul kain dagangannya dibawa ke pasar. Lalu bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di jalan dan Umar mengatakan, "Ila aina khalifah Rasulullah?" Wahai khalifah Rasulullah, mau kemana? Beliau mengatakan ke pasar. Nih kamu lihat, saya bawa kain kemana? Itu ke pasar. Lalu Umar mengatakan, kalau engkau sibuk di pasar, wahai khalifah Rasulullah, siapa yang akan mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu
Abu Bakar mengatakan, kalau saya tidak ke pasar, siapa yang mengurus perut anak istri saya? Lalu kemudian karena Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penanggung jawab Baitul Mal, maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu kami ambilkan setengah ekor kambing untukmu dari Baitul Mal, berarti 1 bulan gaji seorang presiden dalam Islam di waktu itu ya. Sekarang mungkin berbeda lagi. Itu gajinya adalah 15 ekor kambing 1 bulan. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Ya, yang perlu kita ambil pelajaran dari ini dalam kasus yang berkaitan dengan kasus sekarang yang menimpa pertanyaan antum tadi. Ya. Ya, seorang khalifah Rasulullah tidak sungkan untuk mengangkat kain dagangannya. Ya. Tidak sungkan untuk berdagang ke pasar. Ya. Ya. Tidak sungkan untuk mencari hal yang halal tadi. Ya. Ya. Karena menurut dia tidak ada haknya untuk dari Baitul Mal Muslimin. Dia tidak termasuk fakir miskin dan seterusnya. Tidak bisa menerima zakat. Maka dia melakukan perbuatannya, berdagang. Tapi kemudian Umar melarangnya. Ya, dari sini juga ada pelajaran lain bahwa bila sudah menjadi penanggung jawab negara atau pejabat negara, dia tidak boleh lagi bisnis. Ya. Kalau dia berbisnis tentu keuntungan semuanya buat dia, karena dia yang memegang, ini memegang kendali, ya. Maka dia dilarang berbisnis dan diberikan gajinya dari Baitul Mal al-Muslimin. Ya, artinya apa yang halal yang bisa kita lakukan. Walaupun kita sebelumnya adalah seorang yang dengan jabatan khusus, manajer, direktur di perusahaan. Tapi dalam keadaan sekarang perusahaan Anda tutup. Mau cari lagi direktur di perusahaan lain, direkturnya pun mau diberhentikan yang ada. Perusahaannya juga mau tutup. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang halal bisa dilakukan? Lakukan. Rezeki Allah luas. Tidak, yang penting tidak perlu khawatir rezeki. Kalau sudah PHK berarti sudah tidak ada rezeki, ya tidak. Ya. Di antara sumber rezeki Allah memang apa yang diberikan kepada Anda sebelumnya. Tapi bila sumber itu sekarang ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, Allah akan membukakan sumber lain-lain yang jauh mungkin lebih banyak dan lebih berkah bagi Anda. Yang penting berusaha mencari dan jangan sungkan untuk turun dari level kita. Ya, begitu. Sebagai gambaran, ini bukan bagian dari membanggakan diri, tidak. Sewaktu saya pribadi selesai S3, pulang ke rumah orang tua, lalu orang tua di daerah asli saya tinggal itu, Riau, kota orang tua, ya bukan baru Riau, itu masih punya ini ayam peliharaan ayam. Jadi orang tua udah ngomong kepada salah satu pedagang ayam di pasar. Kemudian adik beliau manajer security di salah satu perusahaan minyak di Pekanbaru. Masya Allah, tabarakallah. Satpam, tapi satpamnya akhi. Manajer satpam. Outsourcing sistemnya kan. Maka kemudian ayam udah nyampe di pasar, si adik agak sungkan, dia kata dia nggak enak nanti dilihatin oleh bawahan saya mas bang angkat ayam. Lalu saya bilang ke ibu mau ngangkatin, udah ibu udah cukup umur. Saya bilang ya udah saya aja, saya kan walaupun dokter orang kan nggak tahu saya dokter, saya baru pulang, saya pengen kenal orang dengan dokter, saya ngangkatin. Ya, artinya itu berapa ayam Ustaz Afwan, Ustaz? Berapa ayam yang antum angkat? 5 ekor kanan, 5 ekor kiri. Lumayan juga. Ya sekitar 10 kiloan lah. Iya. Satu ayam memang 1 kilo sekitar 800 ons kayak gitulah. Ya mendekati sekilo sekitar. Ya. Iya. Bukan membanggakan diri, bukan. Artinya itu
itu biasanya ada pada diri kita. Ketika kita turun level itu seperti rasanya gimana gitu. Iya. Tapi tidak ada masalah ya, selagi itu halal dan bukan meminta-minta kepada manusia, ya cari yang halal. Ya, Iya. sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in seperti itu. Iya, Masya Allah. Kalau kita lihat sahabat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah dia, dan dia di masa dia khalifah bukan level biasa. Banyak negara-negara adidaya ditaklukkannya di waktu itu, terutama Persia. Iya. Ya, Islam menguasai lebih dari 2/3 dunia di waktu itu. Iya. Ya, ketika dia menemukan seorang perempuan yang tidak cukup makan kepada anaknya, kan diberikan kepada anaknya, maka Umar ambil ke Baitul Mal di malam itu juga. Biasa Umar bersidak. Lalu dia mendengar seorang anak-anak menangis, kelaparan, lalu ditanya ke ibunya, "Ibu masak apa?" Katanya, "Batu." Ya, supaya mereka diam nanti tidur. Iya. Ya. Lalu Umar mengatakan tentang keadaannya, Umar mengatakan, "Wahai Umar, engkau akan ditanya oleh Allah tentang mereka." Di malam itu juga Umar pergi ke Baitul Mal, ambil gandum, Masya Allah. dan dia angkat sendiri. Iya. Ya, dia angkat sendiri. Para pengawal mengatakan, "Biar kami mengangkat yang Umar. Kalian bisa ngangkat gandum, tapi ngangkat dosa saya kalian tidak bisa. Ini akan ditanya Allah di akhirat, Umar bukan kalian." Ya, Iya. artinya berhadapan dengan akhirat tidak ada yang perlu kita gengsikan. Iya. Untuk mencari yang halal tadi, untuk mencari yang halal di dunia dan di akhirat. Iya. Cucu Rasulullah SAW, Salam. Ali bin Hasan Zainal Abidin, cucu dari Rasulullah SAW dari Hasan, dikenal dengan Zainal Abidin. Dia setiap malam memberikan gandum, mengantarkan gandum ke depan pintu penduduk rumah-rumah para fakir miskin di kota Madinah. Iya. Tidak ada satu Madinah orang yang tahu. Tidak satu, sudah lama dia mengantar, sudah bukan sehari 2 hari, sudah bertahun dia mengantar itu, tapi tidak ada satupun orang yang tahu. Insya Allah. Orang yang tahunya ketika di hari wafatnya Ali bin Hasan Zainal Abidin, hari keesokannya para fakir miskin di kota Madinah sama-sama mereka ngobrol, "Kok nggak ada lagi gandum di rumah kita ya?" Ternyata selama ini yang mengantarkannya ke depan-depan rumah mereka adalah Ali bin Hasan Zainal Abidin. Tengah malam tidak ada yang tahu. Orang-orang mengetahuinya karena mereka lihat di pundaknya ada guratan bekas mengangkat yang berat, yaitu dia mengangkat gandum dalam karung diangkatnya, tentu akan berbekas di pundaknya. Iya. Itu cucu Rasulullah SAW. Salam. Begitu mereka mencari yang halal dan mencari surga Allah dan dunia yang halal. Maka apapun yang halal, yang baik, kita lakukan. Mulai belajar sekarang bahwa ternyata hidup bukan hanya dari pegawai saja. Iya. Dan kita baca juga di sisi lain memang banyak yang mengeluhkan pengangguran karena perusahaan tidak jalan. Di sisi lain juga banyak kita dengar para kaum muslimin yang di PHK tadi dengan berbagai profesi yang sebelumnya mentereng. Ada yang jual mie ayam, ada yang menjual kulineran, ada yang menjual catering, buat catering dengan keluarga dan istrinya. Ya. Allah bukakan juga rezekinya. Ya. 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 Masya Allah. Tapi seperti itu ya Ustaz ya, nasihat dari Antum. Barakallahu fikum Ustaz atas motivasi dan semangatnya untuk kepada kami semua yang ada di sini. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari apa yang sudah diutarakan oleh Ustadz Erwandi Tarmizi. Baiklah pemirsa, ini sudah ada penelpon baru, coba kita sapa nih sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahmad Fatoni dari Jember, betul? Ya. Silakan adik Ahmad Fatoni. Ya. Kalau misalnya saya meminjamkan buku kakak kepada orang lain, terus bukunya dihilangkan,
dan saya menggantinya. Pertanyaannya, apakah tidak berdosa orang yang meminjam buku? Karena saya sebagai si peminjam, sebagai orang yang meminjamkan buku, sudah menggantinya. Dan saya juga apakah tidak berdosa, Ustaz? Bisa Sama dipahami? buku kakak Anda. Buku kakak Anda haram bagi Anda pinjamkan kepada teman Anda. Perbuatan Anda namakan dengan ghasab dan itu berdosa. Oleh Ya. sebab itu harusnya Anda minta maaf dulu kepada kakak, kemudian kalau mau diganti. Ya, Jelas? Ya. Itu sudah Anda lakukankah? yang saya pertanyakan, apakah sebagai saya si yang orang yang meminjamkan dan teman saya sebagai si peminjam itu berdosa? Kan bukunya sudah diganti oleh saya sebagai orang yang meminjamkan. Yang Anda adikku berdosa. Karena Anda mengambil hak orang tanpa izin, walaupun kakak sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, La yahillu malu imri'in muslim illa bi taibin nafsi min. Tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali hatinya tenang. Kalau Anda ambil diam-diam tanpa izin berarti bagian dari ghasab, dari merampas hak orang lain, dan itu berdosa. Kalau Jelas, misalnya saya menggantinya kembali, bagaimana itu, Ustaz? Apakah saya Walaupun Anda tidak berdosa atau ganti gimana? kembali, tapi dosa sudah terjadi. Itu penggantian lain lagi. Ya, yang dosa tetap dosa. Oleh karena itu Anda beristighfar kepada Allah dan minta maaf kepada kakak dan jangan ulangi kembali, bertaubat dari itu. Jelas? Ya, Ya. Ya. Kemudian adapun teman Anda tadi Anda pinjamkan buku tersebut, tergantung dia. Kalau dia hilangkan dengan cara lalai dan tidak menjaganya, ini tentu berdosa. Jelas? Dia Ya. tentu juga berdosa. Tapi dia tidak berdosa atas perbuatan Anda mengambil buku kakak Anda tanpa izin. Itu dosa Anda yang nanggung. Dosa teman Anda karena dia menghilangkan dan karena lalai. Wallahu a'lam. ya, Bagaimana Mas Fafz ini sudah jelas? ya. Ya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Ahmad Fatoni, adik kita di kota Jember. Baiklah Ustaz, kita mulai dari pertanyaan pertama dari website. Dari Medelina Sarinova di Bondowoso, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Saya memiliki seorang anak perempuan dari pernikahan pertama yang ayah putri saya ini bekerja sebagai pegawai pajak. Setelah sekian tahun saya berpisah dengan putri saya baru ini saya bertemu dengannya dan dia bermaksud untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan putrinya. Putri saya ini sekarang sedang menimba ilmu di salah satu di Pondok Pesantren Sunnah di Jember. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah putri saya dibiayai dengan uang yang berasal dari gaji pegawai pajak? Karena kondisi keuangan kami dan suami sekarang ini sedang pas-pasan. Barakallahu fikum. Baik, fiik. Yang haram adalah bagi yang mendapatkannya. Adapun bagi yang menerimanya, ya, maka kondisi dia bila dia tidak memiliki harta yang lain yang halal dan tidak ada jalan yang lain juga yang halal, tidak dapat beasiswa juga, tidak dapat zakat juga dari badan zakat atau dari lainnya, maka bagi dia dan dia menuntut ilmu syar'i yang berguna bagi dunia dan akhiratnya, bagi dia halal menggunakan dana tersebut untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz jawabannya. Alhamdulillah. Ya, Ibu Medelina Sarinova semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Erwandi. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Agus Nurdianto di Surabaya. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Izin bertanya Ustaz. Saya bekerja di sebuah toko onderdil untuk bagian serabutan. Salah satu tugas saya yaitu membeli onderdil di toko lain yang dengan merek toko tersebut di mana ketika sudah dibeli oleh atasan saya atau teman kerja saya diperintahkan untuk menghapus merek tersebut.
kemudian dijual ke konsumen di toko saya dengan merek toko saya. Begitu. Yang mau saya tanyakan, apakah perbuatan ini dibenarkan secara syariat? Jazakumullah khair. Toko tadi memiliki merek, apakah maksudnya produsen atau apa maksudnya? Di sini tidak disebutkan Ustadz. Di sini Apa tidak. maksudnya? Biasanya terkadang ada produknya produk umum. Ya. Cuman ketika mebel umpamanya ditempelkan label umpamanya toko, nama tokonya. Iya. Ya. Nah, kalau itu tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau itu adalah merek dari produsen tidak boleh dirubah. Iya. Tapi kalau nama toko tidak ada masalah. Oh gitu. Toko dan bukan produsen dia. Oh kalau Biasanya ya kadang ada jual buku atau jual barang terus di situ nama tokonya, kemudian barcode-nya dan segala macam, ya. dan spesifikasinya. Ya. Kalau itu setelah dia beli milik dia, tidak ada masalah. Oh iya. Iya. Paham? Paham. Tapi kalau yang dimaksud umpamanya merek dagang, produsen, Ya. ya itu yang dibuang dan diganti dengan dia sebagai produsen itu tidak boleh. Oh iya. Apalagi digantinya dengan merek dagang produsen yang harga jualnya lebih tinggi karena dikenal kualitasnya bagus dan lebih dan dia sebagai pionir dalam usaha tersebut itu tidak boleh. Oh iya. Ini bagian dari. Iya. Barakallahu fikum. Jadi masih dibolehkan ya karena sudah dibeli berarti malah barang itu milik toko tersebut. Barakallahu fikum Ustaz atas ininya jawaban antum kepada Agus Nurdianto tadi. Sekarang sudah ada telepon masuk, coba kita sapa nih sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Bapak Abu Inayah betul di Sumatera Barat. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Abu Inayah, mohon suara televisi atau volumenya dikecilkan. Jadi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Nah, ini Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya kita menyimpan uang di bank? Yang kita menyimpan uang tersebut hanya untuk menyelamatkan uang kita, bukan maksud dengan membungakan atau segala macam. Nah, ini yang ditanyakan Pak Ustadz. Sebentar, di bank syariah atau di bank konvensional Pak? Bank biasa, bank konvensional. Di tempat Bapak tidak ada bank syariah? Kalau di sini bank syariah ada, tapi apanya sama juga, sama akad perjanjiannya sama. Tidak, beda Pak, beda. Beda. Ya, saya jawab Pak ya, saya jawab. Kalau Bapak menyimpannya di bank konvensional, ya, itu pertama dalam perjanjiannya, dalam syarat dan ketentuan setelah mengisi formulir identitas diri, ada syarat dan ketentuan bahwa Bapak akan diberikan bunga sekian. Bunga itu artinya riba. Kalau Bapak setuju, berarti Bapak menyetujui riba dan dosa besar. Kalau Bapak mengatakan, saya minta ke dia untuk dihilangkan klausa bunga itu Ustaz, dicoret, mungkin dia mau. Tapi masalahnya uang Bapak digunakannya untuk membesarkan ribanya. Ya. Kan bila ada yang mengajukan kredit pinjaman ribawi, ya, dia akan ambilkan dari uang Anda juga. Berarti dengan menabung di sana, Anda turut serta memakan riba tersebut. Ya, maksudnya gini Pak Ustadz, dia kalau kita waktu nabung itu, ya kalau simpanan lain, kalau nabung atau menyimpan uang di bank tersebut untuk menyelamatkan uang, tidak diambil bunganya, tidak dipakai uang kita, hanya disimpan di situ. Iya, tapi kan Anda ketika pertama membuka rekening, itu formulir yang Anda isi kan ada dua. Satu identitas diri Anda, ya, satu lagi syarat dan ketentuan yang Anda tanda tanganin. Di antara bunyi ketentuan syarat dan ketentuannya itu bahwa pemilik akun, pemilik rekening akan mendapatkan bunga. Itu akan mendapatkan riba.
Anda tanda tanganin, berarti setuju dapat riba. Masalah Anda tidak ambil, dosa sudah kena, tapi Anda tidak ambil. Ya, Bapak. Maka kemudian juga, ya kemudian uang Anda yang Anda simpan di sana itu akan diputarnya untuk membesarkan usaha ribawinya. Dipinjamkannya lagi ke orang-orang. Dengan cara riba. Paham? Ya, paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Begitu udah dapat jawabannya langsung pergi Ustadz. Udah paham langsung pergi. Barakallahu fikum Ustadz. Iya, alhamdulillah. Ya, teman-teman ada telepon masuk lagi? Kami tunggu ya teleponnya pemirsa ya dari 021 212 3233. Sementara itu coba kita bacakan pertanyaan dari website Ustadz. Begini bunyinya pertanyaannya dari Agus Nurdianto, insya Allah seperti ini, Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi izin bertanya. Ya Ustadz, saya bekerja di ekspedisi di bagian EDP, Entry Data Processing. Di mana salah satu tugas saya ialah menginput data berupa dokumen ke sistem. Salah satu klien dari ekspedisi adalah instansi pajak, di mana instansi pajak mengirim dokumen ke pengguna pajak berupa dokumen teguran dan lain-lain. Dalam satu hari dokumen tersebut bahkan ribuan Ustadz. Oleh atasan saya diberi bonus uang agar bisa menyelesaikan. Nah, apakah bonus tersebut boleh saya gunakan Ustadz? Terima kasih. Gitu katanya. Wallahu a'lam. Ini perbuatan seharusnya Anda tidak melakukan, jangan bonusnya. Karena dengan itu sampai dengan dengan Anda lakukan entry data tadi, kemudian sampai teguran kepada warga, pada orang termaksud, itu orang itu ketakutan terima surat itu. Berarti Anda mengantarkan kabar buruk kepada mereka. Itu berita buruk bagi mereka tentunya dengan menerima surat tadi. Ya, berarti Anda dan perusahaan Anda bagian daripada pembawa berita buruk. Harusnya Anda tidak terima itu. Kami nggak mau bikin orang susah, orang ketakutan jadinya gara-gara surat ini. Anda antar sendiri aja, wahai para para instansi yang nakut-nakutin orang untuk narik pajaknya, belum lagi didenda, belum lagi dipenjara, disidang, segala macam. Tentu warga lah namanya. Jadi ketakutan. Bagian dari menakutin kaum muslimin tidak boleh. Gitu ya. Dosa buat orang menjadi takut. Iya, seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi jangankan bonusnya ya Ustaz ya, pekerjaannya juga gitu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Bapak siapa tadi? Agus ya, Bapak Agus. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikut dari Ibu Nur Astriana. Tapi Ibu Nur ini kita tunda dulu karena ada telepon yang masuk dari Bapak Faiz di Bogor. Assalamualaikum Bapak Faiz, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, Ana ingin bertanya perihal ilmu faraid Ustaz. Jadi Ana dengar tentang umariyatain ya Ustaz. Dari pelajaran Ustaz di kajian-kajian yang lain. Ana mau tanya perhitungan jika ada suami, lalu ada ibu, ada bapak Ustaz. Jadi contoh kasus seperti ini seperti apa ya Ustaz? Sebentar, ibu. Suami, ibu, dan bapak Ustaz berarti ya 6. Ibu sebentar, bapak, suami. Ya, suami kan dapat setengah kan ya, nggak ada anak. Nah, tidak ada anak. Ya. Kalau kaidah umumnya yang tidak umariyatain, itu kaidahnya adalah bapak 1/6 tambah sisa, maaf. Kalau udah sisa, kemudian ibu 1/3. Nah, tidak ada anak Ustaz. Kalau ibu 1/3, tentu tidak ada sisa lagi, berarti bapak cukup 1/6. Berarti semuanya KPK-nya atau asal masalah 6, ayah 1, ibu 2, suami 3. Ini kan berarti ibu 2 kali bagian ayah. Nah, Ustaz. Padahal kaidah umum
laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Yang satu levelnya. Ya. Ayah dan ibu satu level. Suami dan istri satu level. Anak laki dengan anak perempuan satu level. Saudara laki-laki dengan saudara perempuan satu level. Semuanya 2:1. Kalau ngikutin kaidah umum, dia akan menjadi terbalik. Perempuan 2, malah laki-laki 1. Paham? Nah, Ustaz. Nah. Maka Umar berijtihad bahwa diberikan dulu kepada suami 1 bagian, yang satunya lagi dibagikan kepada bapak 2 bagian, ibu yang 1 bagian. Ibu tetap sepertiga, tapi seperti ibu kan sulus kata Allah. Tetap sepertiga, tapi sepertiga dari sisa, bukan sepertiga dari keseluruhan. Sepertiga dari sisa tadi 1 dari 3. Karena kan dibagi 2 dulu, yaitu suami 3, sisanya 3 dari 6 tadi adalah untuk bapak dan ibu. Ibu sepertiga dari sisa, bukan sepertiga dari keseluruhan. Sepertiga dari sisa 1, sisanya adalah bapak 1/6 tambah sisa. Untuk dia seluruhnya. Berarti ini baru sesuai dengan kaidah umum, perempuan 1, laki-laki 2. Dan ini ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tidak melanggar ayat Al-Quran. Allah mengatakan bagi ibu dapat sepertiga, iya sepertiga. Tapi bukan sepertiga dari keseluruhan harta, sepertiga dari sisa setelah dibagikan kepada suami haknya. Paham Bapak Faiz, sudah bisa dapat? Nah, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Wah, iya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti itu dia, barakallahu fiikum Ustaz, atas jawaban antum kepada Bapak yang bertanya tadi. Berikutnya kita lanjutkan kembali pertanyaan dari Nur Astriana. Nur Astriana bertanya seperti ini di Kalimantan Barat, Pontianak. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, izin bertanya Ustadz. Apa hukumnya arisan paket lebaran yang banyak dilakukan orang saat ini? Dengan cara membayar uang arisan setiap bulan, tetapi barangnya nanti didapatkan menjelang lebaran. Barakallahu fiikum. Allah barik fiik. Ini bagian dari tidak boleh, karena termasuk jual beli hutang dengan hutang. Ya, barangnya jual belinya mengikat, barangnya tidak tertentu, dan uangnya tidak cash di depan dengan cara mencicil. Lalu bagaimana agar menjadi halal? Agar menjadi halal, tidak beli barang, tetapi setelah umpamanya lebaran -7 atau lebaran -10, uang yang terkumpul tadi diberikan kepada masing-masing, diserahkan mereka membeli kebutuhan lebaran mereka. Ya, begitu. Itu boleh. Oh, begitu caranya ya. Baik. Ya. Ya. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu Nur Astriana. Berikutnya ini pertanyaan dari Gina Firdos di NTB, Nusa Tenggara Barat, Mataram. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Bolehkah membayar fidyah puasa berupa beras beras dan uang kepada orang tua dan saudara? Saya ingin bantu kebutuhan sehari-hari beliau, tapi saat ini saya ingin bayar fidyah dan hutang yang sudah lama tertunda. Begitu Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Fa fidyatun ta'amu miskin, namanya fidyah adalah makanan pokok. Makanan pokok adalah beras. Itu yang diberikan fidyah, bukan dengan uang. Ya. 1. Kemudian bolehkah kepada orang tua? Orang tua itu yang Anda berikan adalah harta Anda. Harta Anda milik ayah Anda. Sebagian para ulama mengatakan ibu juga memiliki harta Anda. Ya, maka tidak boleh Anda berikan kepada dia dalam bentuk zakat, kafarat, dan lain-lainnya. Ya. Begitu Ustaz ya. Anda ya diberikan kepada mereka sama dengan Anda berikan untuk diri sendiri. Tidak. Oh begitu. Sama aja yang berikan diri sendiri. Harta. Iya, harta Anda, harta dia. Oh iya. Iya.
Jadi nggak ngeluarin video dong berarti ya Ustaz ya? Nggak ngeluarin video. Nggak ngeluarin video. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu jawaban antum ya. Baiklah, berikutnya ada pertanyaan lain telepon. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Bapak Ali di Medan ya. Silakan Bapak Ali. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, apa hukumnya Ustaz yang multi level ini Ustaz? Apa? Multi level. Multi level. Multi level. Iya, multi level. Apa hukumnya Ustaz? Satu. Yang Bapak Ali Afan, maaf. Bisa diulang tadi agak lambat sedikit pengucapannya supaya jelas. apa hukumnya kita multi level? MLM Pak maksudnya. Multi level. Marketing atau multi level apa? Marketing. Maksudnya gini Ustaz. Kalau kita ada kalau kita misalnya kita jadi member, kita cari anggota, kan gitu. Jadi nanti kita dapat dikasih fee gitu Ustaz. Apa hukumnya? Bonusnya rumah mewah, mobil mahal gitu kan ya. Iya. Tapi dalam mimpi aja yang dapat dikit. Iya, dikatakan itu kalau di sini Ustaz multi level Ustaz. Ya udah, MLM namanya kalau umumnya multi level marketing. Iya. Satu yang kedua Ustaz, kalau kita misalnya pergi ke tanah suci, kan membawa rombongan, dan di sana kita nukar uang, kita ambil misalnya lah 1 real itu 4.000, kita buat menjadi 4.200 lah misalnya, kita tukar dengan uang Indonesia. Sesudah pulang kita ke Indonesia, uang jamaah itu masih banyak yang sisa uang real. Jadi kita beli dengan harga di bawah harga di Saudi Arabia. Gimana hukum itu Ustaz? Halal atau tidak? Sebentar. Anda jamaah punya uang rupiah. Iya. Anda punya uang real. Iya. Anda tukar-menukar dengan mereka dengan kurs 4.200. Iya. Ya, untung Anda 200 rupiah per real. Iya. Kemudian ketika di bandara atau masih di pesawat atau udah siap-siap mau pulang. Iya. Kemudian mereka punya uang real. Anda beli uang real mereka dengan kurs kurang dari, kalau tadi 4.000, Anda beli 3.800. Iya. Ya. Yang kedua ini boleh, ada masalah kalau mereka ridho. Oh iya Ustaz, terima kasih. Begitu. Ya cukup Bapak Ali. Mungkin pertanyaan nomor 1 insya Allah nanti dijawab. Ya, taib. Tadi multi level itu? Iya, sebentar nanti insya Allah Ustadz jawab, insya Allah. Iya. Ya, terima kasih teleponnya Bapak Ali. Ya. Ya, barakallahu fiik. Tafadhol Ustadz. Ya. Kalau yang pertama tentang multi level marketing, di buku Harta Haram saya jelaskan panjang lebar bahwa semua ulama dunia mengatakan bahwa itu hukumnya haram, mengandung unsur gharar dan mengandung unsur riba. Gharar penipuannya seperti apa? Setiap orang yang ikut beli barang, dan barang itu biasanya dia jual dengan harga di atas normal. Tapi bagi orang yang mau ikut, bagi dia tidak masalah. Karena dia diiming-imingi, nanti pada level sekian dapat bonusnya, mobil mewah, kemudian bonus per bulannya, passive income sekian ratus juta atau miliaran, atau jalan-jalan ke luar negeri, seperti itu. Maka barang yang harganya harusnya 500.000, dia jual sejuta, mereka jual sejuta, dibeli sejuta, bagi dia nggak ada masalah. 500.000 ini nggak ada masalah, tapi kan nanti dapat setiap bulan ratusan juta. Ya. Padahal realisasinya yang dapat sebesar itu dari ratusan orang yang ikut, ribuan yang ikut, paling 1. Iya. Ya, yang lain dapat apa? Dapat mimpi. Sedangkan mereka membeli
sudah di atas harga normalnya. Berarti ini tujuan dia membeli bukan inginnya barang. Tujuannya membeli adalah agar uang tadi, barang tadi, ada transaksi pembelian tadi yang merupakan syarat untuk jadi member agar mendapatkan bonus yang besar tadi. Maka ini hakikatnya riba. Ya. Dan gharornya sudah jelas tadi, tak semuanya dapat. Kalau semuanya dapat, bisa dipastikan di detik yang sama MLM pasti tutup. Iya. Bangkrut ya. Tapi kemungkinan dapatnya dari 2.000, 10.000 orang satu. Berarti kesempatannya 1 per 10.000 kesempatan. Iya. Ini kalau judi saja 50% kesempatan dapat dan tidak, judi namanya. Ya, Dan haram dilakukan. Apalagi ini kesempatan dapatnya 1 per 10.000. Ya, ini selain judi, otak jadi hilang jadinya. Iya. Ya. Lalu ada yang dapat, Ustaz. Iya, emang ada yang dapat, itu korban. Dan dia disuruh bernyanyi di hadapan yang lain agar yang lain terperdaya dan mau mengikuti hal tersebut. Iya. Kemudian penipuannya seperti tadi, gharornya. Ya. Karena itu para ulama dunia mengharamkannya bukan karena produknya, tetapi sistemnya itu yang haram. Iya, caranya ya. Ya. Ada dulu waktu saya di Riyadh juga ada produknya bukan kosmetik, bukan multivitamin, bukan. Produknya adalah program komputer pencarian dalam buku-buku Islam seperti Maktabah Syamilah sekarang. Waduh. Ya. Aplikasi berarti. Itu aplikasi dalam bentuk CD, DVD dahulu. Ya. Perusahaan yang sudah settle di waktu itu ada namanya perusahaan Ihya Aturas. Itu menjual dengan harga sebanyak isi buku yang dijual di marketing tadi, dia jual dengan 120 real. Kalau yang ini dia jual dengan 500 real. Orang banyak beli karena iming-imingnya seperti tadi, dapat uang, nanti ada yang sudah dapat bisa bangun rumah, ada yang bisa nikah, kan nikah suatu hal yang mahal di Arab Saudi. Iya. Ya, apalagi rumah lebih mahal lagi. Bisa miliaran karena sistem pembuatan rumah beda dengan di negara kita. Iya. Ya. Maka saya dapat hadiah CD tadi, DVD tadi. Iya. DVD aplikasi tadi. Ya. Dan teman-teman di asrama mahasiswa asing di sana dapat semuanya. Ya. Tapi tidak satu pun yang bisa dibuka isi programnya itu. Ya. Diunduh tak bisa, dibuka tak bisa. Jadi DVD kosong atau aplikasinya tak bisa. Dan mereka mengatakan pun tidak ada yang bisa buka. Tapi kenapa mereka mau beli? Karena menurut mereka ya udah hitung-hitung ini membantu para mahasiswa penuntut ilmu syar'i agar mendapatkan referensi buku yang banyak daripada membelikan kitab kepada mereka. Ini cukup satu aja 500 real mereka sudah dapat. Ya. Ya. Mereka tak pikir lagi itu bagus atau tidaknya, yang penting di kepala mereka adalah mereka bonusnya. Barangnya biarlah dibagi-bagiin ke orang. Ya. Ya. Dan dari sanalah mereka MLM tadi, perusahaan tadi mendapatkan keuntungan, sebahagian dari keuntungan yang besar tadi diberikan kepada korban tadi, yang untuk disuruh bernyanyi di hadapan orang-orang lain agar terperdaya. Yeah. Dan biasanya ini usahanya tidak akan berjalan lama. Yeah. Setelah semua orang tahu, sampai pada tahap stuck, tidak bergerak lagi, tidak mau lagi orang ditipu, apalagi dalam kondisi pandemi, orang yang dipikirkan bukan, yang dijual belikan di MLM itu umumnya bukan produk utama, bukan kebutuhan pokok. Rata-rata. Kebutuhan yang lux, yang tersier, ya, tidak kita pakai pun nggak hilang kebutuhan hidup kita. Iya. Karena mereka tidak bisa bersaing di kebutuhan harian. Karena kebutuhan harian harganya normal sudah. Kalau harga normal mereka dapat keuntungan dari mana? Tidak ada dapat keuntungan, dikit, tipis. Mungkin mereka berikan bonus yang besar-besar tadi. Ya, makanya sifatnya suplemen, ya, kemudian harga
yang lain murah, dia mahal, orang gelap mata membeli hal itu. Dan biasanya ini tutup, nanti berganti lagi, tutup, ganti lagi. Anda lihat marketing yang biasa, marketing produk-produk utama, beras atau macam-macam lah, sabun, ya, perusahaan-perusahaan besar. Itu perusahaannya ada terus, sistem marketingnya pun ada terus, nggak pernah tutup. Menunjukkan sustainability-nya atau keberlangsungannya itu sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Kalau ada pun ini, ya biasa, sifatnya musiman. Pertama, orang banyak tertipu, naik dia. Ketika stuck, orang tahu sudah itu, tahu kedoknya adalah penipuan tadi, mereka tidak mau lagi tertipu. Ketika itu tutup lagi, nanti datang lagi dengan baju baru. Kadang-kadang bajunya ada, belakang bajunya syariah. Ya, ada fatwa DSN-nya di belakang bajunya. Tapi intinya sama. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum mengenai LAM. Tetap difatwakan tidak disarankan untuk tidak melakukan itu ya, karena ketidakpastiannya, goronnya seperti itu ya Ustaz. Lebih dari judi Ustaz ya, Masya Allah. Baiklah. Kemudian pertanyaan berikut dari hamba Allah di Yogyakarta. Begini bertanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi. Ustadz izin bertanya terkait zakat. Misalnya zakat emas sebanyak 100 gram. Sudah dibayarkan dengan uang di tahun 1442 Hijriah. Apakah untuk 1443 Hijriah dan seterusnya zakat yang dibayarkan tetap sebesar 2,5% dari 100 gram ataukah dikurangi 2,5% dari yang sudah dibayarkan dengan uang di tahun yang sebelumnya itu? Asumsi emas yang dimiliki setiap tahunnya yaitu 100 gram ya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, berarti emas Anda nggak berkurang kan? Kan dibayarkan pakai uang. Emasnya tetap di situ. Tidak berkurang. Kalau emasnya tidak berkurang, tetap 100 gram. Iya, asumsi setiap tahun ada tersedianya 100 gram tersisanya. Iya, berarti tetap setiap tahun bayarkan 2,5 gram. Oh, begitu. Kecuali kalau tahun pertama Anda berikan emas 2,5 gram. Iya. Emasnya mungkin emas lantakan per gram-gram, umpamanya punya Anda 100 keping. Ya. Tahun pertama Anda 2,5 keping. Ya. Kedua 2,5 keping, berarti tahun ketiga emas Anda tinggal 95. Ya. Maaf, tahun pertama 2,5 keping. Ya. Tahun ketiga 97,5 dikali 2,5%. Ya. Kurang 2,5 keping. Tahun ketiga 95 itu kurang 2,5 keping lagi. Di tahun ke-10 mungkin habis. Ya, yang Anda keluarkan kalau dia kurang dari 85 di tahun ke-15 kurang dari 85 gram. Berhenti. Atau nggak perlu, di tahun ke depan Anda ambil emas tadi, Anda jual, Anda belikan umpamanya motor. Iya, motor. Sebagian. Sehingga emas tinggal lagi 60. Nah. 60 tidak ada zakat. Nah. Bila tidak punya uang menggenapkan nisabnya itu. Iya. Agar nggak perlu ada zakat sama sekali, emas tadi Anda belikan rumah, selesai udah. Iya, selesai dah. Rumah, sewakan rumah tadi, tidak ada zakat rumah. Iya. Yang ada hanya zakat uang sewa kalau sampai nisab digabung dengan uang pribadi yang lain. Iya. Iya, barakallahu fikum. Tapi gini Ustaz, Afwan Ustaz. Ini sedikit ada variabel lain Ustaz, menyikapi hal yang seperti ini. Ketika seseorang ingin dari hatinya Ustaz, dari dalam hatinya, aduh nanti ada emas misalnya ada 90 gram. Saya keluarin aja deh tahun ini sebelum jatuhnya haulnya, maka saya keluarin 6 gram supaya enggak kena zakat. Kalau ada dalam hati ada terbersit keinginan seperti itu untuk supaya menghindari zakat, itu berdosa enggak Ustaz? Kalau tujuannya lari dari zakat, ya Allah Maha tahu lah. Nah, dosa enggak? Allah alim bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang dalam dada kita. Iya. Dalam hati kita Allah tahu. Tapi kalau memang ada kebutuhan, ya tadi umpamanya anak bekerja di tempat yang agak jauh dari rumah anak laki-laki Anda. Ya. Kalau naik angkutan umum sering terlambat. Ya. Kalau naik ojek, kasihan dia baru mulai masuk, mulai kerja, habis gajinya untuk ojek saja. Ya. Anda belikan
dari emas Anda tadi 15 gram, Ya. umpamanya, tinggal kurang emas Anda, berarti tidak ada kewajiban zakat. Walaupun sehari sebelumnya. Ya. Anak diterima, Anda jatuh tempo zakatnya di hari Senin. Ya. Anak diterima di hari Jumat pagi, diumumkan anak diterima. Hari Sabtu, Anda ambil emas 15 gram, Anda belikan, Anda tukar, Anda jual, Anda belikan motor untuk anak. Ya. Ya, alhamdulillah di hari Senin berarti tidak ada kewajiban zakat karena emas Anda tidak sampai nisab. Iya. Hmm. Iya, itu kalau kebutuhan ya Ustaz ya memang ada. Kalau ketika tidak ada kebutuhan itu ya Allah lebih mengetahui isi hati ya Ustaz ya. Mengerikan. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, seperti itu jawaban antum kepada hamba Allah di Yogyakarta. Ini masih kita tersisa waktu 4 menit Ustaz. Semoga antum masih bisa memberikan nasihatnya kepada Muhajir Rohman di Jawa Timur, Surabaya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustaz. Afwan Ustaz ingin bertanya, Ana dapat voucher gratis Ustaz dari S ya, tempat online shopping S yang hurufnya S itu. Voucher itu berubah voucher gratis ongkir Ustaz. Apakah boleh saya menggunakan fitur itu karena saya dapat voucher gratis ongkir bukan dari SP, tapi dari S sendiri yang kasih saya voucher gratis ongkir. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon jawabannya. Kalau Anda mendapatkan voucher bukan menggunakan e-wallet sebuah platform, ya, mau dari SP, SO, SQ atau IS, ya terserah. Oh, gitu. Kalau Anda tidak menggunakan e-walletnya, Anda beli dengan transfer. Ya. Lalu dia berikan voucher. Ya. Voucher ini bisa digunakan untuk ongkir gratis. Ya. Jadi tidak ada masalah. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Selama tidak menanamkan uang, memberikan hutang kepada platform tersebut ya Ustaz ya. Ya, Kalau Anda gunakan e-walletnya dengan belanja, berarti kan itu Anda top up. Ya betul. So, itu memberikan pinjaman, dia berikan diskon untuk agar orang banyak-banyak menaruh top up di e-walletnya. Ya. Maka ini menjadi tidak boleh. Ya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Bapak Muhajir Rahman, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Erwandi, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Bapak Muhajir Rahman mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang diluangkan kepada Fatwa TV dan semua jamaah yang menyaksikan acara ini. Barakallahu, semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan Ustaz ya. Bolehkah acara ini kami tutup? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah selesai membahas mengenai ekonomi Islam. Insya Allah kita dapat bertemu lagi di 2 pekan lagi, saya baru ingat. Karena pekan depan insya Allah Ustadz Erwandi juga hadir di sidang Dewan Fatwa di Yogyakarta. Semoga Allah berikan kelancaran kepada kita semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan live interaktif ekonomi Islam. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.